pertama ini adalah
dengan gerak dan daya serta pemanfaatannya untuk menjelaskan fenomena alam, desain atau rekayasa struktur. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang gerak ya? Ya. Gerak. Siapa yang masih ingat gerak itu apa ya? Gerak. Perpindahan. Misalnya soalnya apa? Perpindahan atau perubahan posisi. Nanti masih ingat. Nah, yang sudah pernah kita pelajari di kelas 10 yaitu besaran-besaran yang berhubungan dengan gerak atau di kawasan kinematika ya. Ya, kinematika gerak. Di situ kita kemarin ada belajar tentang apa namanya? Perpindahan. Apa lagi? Kalau benda udah berpindah berarti dia ada kecepatan. Kemudian kalau kecepatannya berubah cepat namanya berubah cepat. Kecepatan. Direct jadi apa? Lambatan. Nah, itu yang materi yang sudah kita pelajari itu masih kita berhubungan dengan pembelajaran kita di bab ini. Bab ini namanya dinamika gerak. Ya. Jadi kalau di kinematika itu pelajari gerak dan besaran-besaran tentang gerak. Kalau di dinamika ini kita akan belajar apa yang menyebabkan sebuah benda itu bisa bergerak. Nah, ini capaiannya. Tapi kalian nanti harus bisa menganalisis apa hubungan gerak dan daya. Adakah hubungannya? Kemudian apa manfaatnya? Ya. Dalam kejadian IPA di lingkungan kita ada nggak ya? Ada tentang gerak dan daya ini ada nggak dalam kehidupan kita? Ini akan dipelajari. Kemudian interdisiplin ilmu. Jadi pembahasan tentang gerak dan daya ini bukan hanya ada di fisika, tapi juga ada di matematika. Karena ya perpindahan yang kita pelajari di kelas 1 itu dia termasuk dalam besaran vektor atau skala. Vektor atau skala, ingat apa beda vektor dengan skala? Vektor berarti besaran yang punya nilai dan arah. Kalau perpindahan nanti kecepatan ya punya nilai nggak? Punya arah nggak? Punya. Nah, berarti dia termasuk besaran vektor. Kalau nanti kita menjumlahkan dia pakai aturan vektor. Kemudian ini ada gaya. Gaya, tahu nggak gaya? Lambang gaya, lambang besaran gaya. Di kelas 1 kan ada pernah? L besar. Satuannya apa? Oh ya, aku juga masih ingat ya. Nah, ini juga berhubungan dengan pelajaran matematika ya, vektor ya. Kemudian ada teknologinya. Prinsip dinamika gerak ini juga ada dalam rekayasa teknologi seperti contohnya di sini ada pembuatan jebakan. Nah, itu ada hubungannya dengan memperhatikan juga bagaimana gaya-gaya apa yang ada pada jebakan tersebut. Ya, ini akan kita pelajari lanjut nanti. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari juga banyak sekali aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan konsep gaya dan gerak. Nah, ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian nanti dapat mengidentifikasi ya, berbagai jenis gaya dan bentuk gerak benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gaya itu ada apa-apa saja, gitu. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian apakah sama semua gaya itu? Ya, apa yang membedakannya? Ya, kemudian bentuk gerak benda, hubungannya dengan bentuk gerak benda. Nah, selanjutnya di situ di belakang tuh ada bola ya. Ada bola. Coba kita ambil bolanya. Kira-kira kalau bola ini ya, ini ambil bolanya, kemudian kita apa namanya? Kita gulingkan di lantai. Ini lantai kita dengan lantai di luar, kira-kira permukaannya sama nggak? Apa bedanya? Kalau ini lebih apa? Lebih licin. Lebih
Dua. Kalau kita misalnya dari tingkat bola ini, ya, di dalam ini, coba diperhatikan ya. Nah. Kemudian kalau kita gelindingkan di luar, kira-kira ada bedanya nggak ya? Atau mungkin di meja ya? Bedanya, ya, kita hari ini mengidentifikasi ya. Tadi sudah ada gaya dorong ya, M, gaya dorong. Kemudian ada gaya apa lagi yang bekerja pada bola tersebut? Itu baru satu bola. Kemudian itu ada menyediakan di belakang, ya, itu ada dinamometer. Nah, ini namanya dinamometer. Nah, ini namanya dinamometer. Dari pusat kan, ini tarik garis mana ini. Nah, pakai roh. Habis itu dia ada gesekan dengan udara ini udara udara mana ke bawah atau ke atas? Nah, ini misalnya ini bendanya kita letakkan sini, bolanya warnanya. Sudah, kalian sudah? Ini yang punya ada buahnya. Semuanya apa ini? Kalian apa? Habis itu gambarkan daerahnya. Ya itu ada berapa? Cuma kalian tidak pernah saya.
Kan sama yang kayak gini. Kalau saya apa nih? Mau bayar orang. Biasanya kalau orang diberikan daya, gimana? Udah siapkan tadi? Udah, gimana hasilnya? Ini hubungannya dengan gaya apa? Pengamatan gaya apa yang bekerja pada kursi? Gaya tadi, habis itu gaya apa lagi pengamatannya? Tuliskan di sini. Tapi ini ada gaya kesimpan, makanya disebut baca. Gaya dorongnya gambarnya di mana? Boleh dari sini atau dari bawah sini kan tadi didorong. Nah, buat kita kanan. Bukan gaya mana? Gaya gesek mana? Gaya gesek. Gaya gesek ini antara apa? Bisa ngeblur nggak bagus. Antara udara dengan bola. Tadi bolanya kan ke atas, ya kan? Berarti gaya gesekannya kemana? Ke bawah. Oh, tarik kan? Udah, buat. Pertanyaan dari kelompok 2. Jadi di sini ada sebuah meja yang di atasnya ada sebuah benda. Jadi gaya tersebut ada gaya normal dan gaya berat. Kalau normal jadi kalau gaya normal ke atas, kalau
Di mana gaya normalnya? Di mananya? Kata kuncinya tadi tegak lurus dengan dengan apa? Dengan bidang. Ini kebetulan lantai bidangnya. Kalau dia meja dengan bidang meja, bidang. Tegak lurus bidang. Kalau tegak lurus bidang. Kenapa di gambarnya di tengah? Dia di semua ada di gaya normal. Benda yang bermassa punya gaya berat. Kalau dia misalnya ditarik, ditarik pakai gaya F, maka pada saat ditarik akan ada gaya gesek. Mana gaya gesek ini harus dikembali. Gaya gesekan. Gaya gesekan bisa dengan lantai. Seperti kelompok ini tadi ada bola lempar, berarti gesekannya dengan udara. Kemudian waktu didorong meja, berarti dia di kakinya. Di kaki meja, di kaki kursi, arahnya. Tidak paham ada pertanyaan? Tadi ada pertanyaan tadi di lihat pertanyaan apa? Bola dilempar tadi. Tidak ada. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti kalau ini kita sudah cukup sampai di sini. Lanjutannya itu mengenai hukum 1 Newton. Untuk minggu depan ya. Kalau ada pertanyaan, alhamdulillah terima kasih atas partisipasinya. Semoga ke depan ada perubahan ya. Perubahan.